Saudara, Bapak Gereja Irenaeus mengatakan Yesus datang ke dalam dunia, dia melewati setiap stages di dalam kehidupan manusia. Ini satu pandangan yang menarik, saudara, karena kalau kita bandingkan dengan soteriologi Reform atau Protestan biasanya, kita menekankan aspek penggantian. Saya bukan sedang membandingkan di sini, saya, tapi memperkaya pengertian kita. Tapi di dalam konsep seperti ini, saudara, di dalam kristologi seperti yang diajarkan oleh Irenaeus, itu yang dibicarakan di situ, saudara, bukan hanya tentang kematian saja, tapi bahkan dari kelahiran Kristus, ya, itu sudah mendampingi kita. Jadi kita lahir, Yesus lahir, kita bertumbuh, Yesus bertumbuh, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai suatu saat, saudara, kita manusia itu mati, ya. Dan Yesus juga mati di atas kayu salib. Gak ada satu aspek di dalam kehidupan kita yang dimana Yesus itu gak ada di sana, saudara. Tidak ada. Saudara mungkin bilang, kayaknya ada. Saya nikah, Yesus gak nikah. Yesus gak tahu kesulitan pernikahan. Orang bilang pernikahan itu yang di luar kepingin masuk, yang di dalam kepingin keluar, gitu. Itu namanya pernikahan. Lalu kita bilang Yesus nggak mengerti kesulitan pernikahan. Yesus menikah, soalnya kalau menurut Alkitab Yesus menikah, bukan nggak menikah. Yesus disebut sebagai mempelai laki-laki, lalu kita ini adalah mempelai wanita. Gitu. Nah, istrinya Yesus yang namanya jemaat itu, soalnya, lebih resek daripada semua istri manapun di dalam dunia. Lebih problematis. Yesus mengerti, saudara, kesulitan pernikahan, bukan nggak mengerti. Dan terakhir, saudara, terakhir kita mati, Yesus pun juga sudah pernah ada di sana, saudara. Celakalah, saudara, orang-orang yang di dalam kematian nggak ada pendampingan dari Tuhan. Celaka, saudara, orang-orang seperti itu. Dia mau menghibur dengan apa, saudara? Pendeta Stephen Tong pernah berkhotbah tentang orang ateis, ya, papa sama anak ateis, lalu terus kemudian waktu mati, ya, dia seperti kayak goncang gitu papanya. Seperti kayak mungkin ateis salah dan sebagainya. Lalu dia diingatkan sama dia, Pak, kita sudah lama loh percaya ateis. Gak bisa begini, Zong. Mesti tetap pegang terus, pegang. Mesti teguh imannya. Lalu papanya bilang, pegang apa? Apa yang mau dipegang? Yang ada cuma nothingness di situ. Yang ada emptiness, yang ada kekosongan. Saya mesti pegang apa? Gak ada yang bisa dipegang. Bukan cuma gak ada yang bisa pegang, yang pegang pun juga gak ada sebetulnya. Kita di dalam kehidupan, saudara, ada saat-saat kita nggak bisa pegang Tuhan, ya. Kita masih bersyukur Tuhan pegang kita, saudara. Tuhan yang pegang kita. Tapi celakalah, saudara, orang yang di dalam kehidupannya itu nggak ada Tuhan, ya. Waktu lahir nggak ada Tuhan, waktu bertumbuh nggak ada Tuhan, waktu dia besar, waktu dewasa nggak ada Tuhan, menikah nggak ada Tuhan, dan terakhir waktu mati pun juga nggak ada Tuhan. Nggak ada, saudara, nggak ada Tuhan di sana. Maka kematian Kristus, saudara, mendampingi kehidupan manusia, seperti juga kelahirannya, seperti juga pertumbuhannya, seperti juga ketaatannya, dan seterusnya, itu mendampingi kehidupan kita. Saya bukan pakai istilah mendampingi dalam satu gambaran yang gampang, ya, cuma sekedar accompaniment, bukan. Saya bicara tentang spiritual union with God di sini, bukan cuma sekedar pendampingan biasa, bukan, tapi satu persekutuan, ya, persekutuan dengan Allah yang maha hidup. Sebetulnya, saudara, kita juga bisa balik, ya. Kristus mati itu mendampingi kematian kita, ya. Tapi waktu kita mati pun, ya, kita juga jadi lebih mengerti Kristus yang pernah mati. Sudah mengerti, ya, ini gerakan arah yang sebaliknya. Kita manusia kan mati karena dosa kita. Yesus mati, ini mendampingi kita. Tapi waktu kita mati, kita juga bisa mendampingi Kristus di dalam pengertian kita mengenal Dia lebih baik, justru melalui kematian. Louis Berkhof, saya pernah mengatakan satu pertanyaan yang sangat menarik di dalam buku Sistematik Teologi. Dia mengatakan seperti ini, saya nggak tahu sudah pernah pikir atau tidak, ya. Kan dibilang Tuhan itu mati untuk kita, ya. Dia disalibkan, Dia menebus dosa kita. Tapi kenapa di dalam kehidupan orang percaya kok tetap mati juga? Sudah pernah pikir ini ya? Kan Yesus mati untuk kita, menggantikan kita dari dosa. Kan Dia betul-betul menggenapi itu semua. Keselamatan sudah sepenuhnya di dalam Kristus. Lah kok kita mati juga? Kita mengatakan mati itu kan karena upah dosa. Nah sekarang dosa sudah ditanggung Kristus. Lah kok masih mati juga? Orang Kristen kan mati kan suatu saat itu. Kenapa sudah masih tetap ada kematian itu? Lalu Berkhof memberikan alasan 1, 2, 3. Sebenarnya kematian bisa dipakai menjadi sesuatu yang baik dan sebagainya. Di dalam alasan-alasan diberikan, ya. Kalau kita baca di dalam surat Paulus, ya, Filipi, Paulus mengatakan
yang ku kehendaki, yaitu mengenal dia, bersekutu di dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan kematiannya, supaya aku juga boleh beroleh kuasa kebangkitan. Kematian kita itu baik adanya, kalau kita melihat dari perspektif di dalam kematian, di dalam penderitaan yang karena kehendak Tuhan itu, kita bisa semakin mengenal Allah. Setelah kita diselamatkan, Tuhan nggak menghentikan kematian, tidak, tidak. Tetap ada kematian. Karena melalui kematian itu kita bisa bersekutu di dalam Kristus. Kematian itu sarana di dalam kehidupan kita untuk mengenal Kristus lebih baik. Tadi di sesi-sesi sebelumnya sudah dikatakan, nggak ada orang yang pernah mati lalu balik lagi seperti Yesus yang bisa memberitahu kita kematian itu seperti apa. Sehingga semuanya itu spekulatif sebetulnya itu. Dan kita juga nggak perlu cerita-cerita fantastis tentang surga dan neraka yang nggak sesuai dengan Alkitab. Tetapi kita sendiri akan mengalami suatu saat waktu kita mati, waktu kita mengalami kematian itu, dan kita mempunyai perspektif yang baru. Pengenalan kita tentang Kristus yang belum lengkap sekarang. Sekarang ini belum lengkap. Dan akan disempurnakan waktu nanti kita mati. Jadi mati adalah satu sarana supaya kita boleh mengenal Kristus lebih baik. Supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih baik justru melalui kematian. Nah kalau melalui kematian saja orang bisa mengenal Tuhan lebih baik. Apalagi melalui kehidupan. Apalagi melalui kehidupan. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya masih ingin membicarakan tentang salib, tentang kematian. Bulan ini, bulan Maret, persis 500 tahun yang lalu, Luther pergi ke Heidelberg. Bukan karena di sana ada universitas paling tua, bukan, tapi karena di sana ada biara Agustinus yang sangat penting. Luther itu Ordo Augustinian, dan dia di situ menyampaikan tesis, so-called Disputatio Heidelbergensis, Disputation Heidelberg Disputation. Lalu dia di situ propose teologi, berharap fellow Augustinian monks itu persuaded dengan apa yang dia sampaikan di sana. Nah itu menjadi terkenal sekali 15-18. Mungkin secara konten jauh lebih penting daripada 95 tesis yang kita rayakan tahun lalu, yaitu 500 tahun 15-17 The so-called Theologia Crucis, teologia salib. Teologi salib, apa pengertian Luther tentang teologi salib? Saya pakai slide yang pertama, tolong slide yang pertama ya. Terima kasih. Saya baca kutipan As the Apostle says in 1 Korintus 1:21, jadi ini dari Paulus Saya kutip, for since in the wisdom of God, the world did not know God. Through wisdom, it pleased God, through the folly of what we preach to save those who believe. Now it is not sufficient for anyone, and it does him no good to recognize God in his glory and majesty, unless he recognizes him in the humility and shame of the cross. Thus God destroys the wisdom of the wise. Seperti menurut Yesaya 45 yang mengatakan, truly thou art a God who hidest thyself. Apa sih poinnya? Banyak orang mau mengenal Tuhan itu dari perspektif kemuliaan, dari perspektif glory and majesty. Tapi celakanya, waktu membicarakan tentang kemuliaan, waktu membicarakan tentang majestas, itu yang dimaksud adalah worldly glory sebetulnya. Gambaran kemuliaan dunia ini, gambaran-gambaran yang tinggi, gambaran-gambaran yang elit dan sebagainya. Luther mengatakan itu bukan theology of the cross, itu theology of glory. Bilang, hati-hati memperkenalkan kemuliaan Kristus, memperkenalkan Kristus pakai cara-cara kemuliaan duniawi. Coba lihat pejabat-pejabat yang paling gak korupsi siapa? Orang Kristen kan? Coba lihat orang-orang yang paling pintar siapa? Orang Kristen kan? Coba lihat orang yang paling jujur siapa? Orang Kristen kan? Hati-hati, hati-hati dengan kalimat seperti ini. Coba lihat keluarga yang paling harmonis siapa? Orang Kristen kan? Itu bukan gospel yang kita percaya, Gospel yang kita percaya bukan Yesus mati di atas kayu salib untuk orang yang keluarganya harmonis. Gospel yang kita percaya bukan mengatakan Yesus mati untuk orang-orang yang saleh, itu bukan Injil yang kita percaya, bukan. Injil yang kita percaya, Yesus mati untuk orang yang di dalam keluarganya juga nggak harmonis. Yesus juga mati untuk dia, Yesus mati untuk orang-orang yang nggak jujur seperti saudara dan saya. Yesus mati untuk orang-orang yang tidak righteous, itu Injil yang kita percaya,
Tapi ada orang memperkenalkan Injil dengan cara yang lain, pakai cara kemuliaan dunia. Lihatlah yang paling pintar, yang paling berbakat, yang paling tinggi, siapa? Orang-orang Kristen kan, sumbangsihnya siapa? Kristen kan semuanya. Hati-hati, hati-hati. Kalau Yesus datang dengan cara seperti ini, dia nggak akan lahir di Bethlehem, tidak. Dia lahir di tempatnya kaisar saja sekalian, di istananya kaisar, jadi kaisar sekalian. Itu adalah versi theology of glory, katanya Luther. Tapi coba lihat di sini, kenapa dia mati di atas kayu salib? In the humility and shame of the cross. Itu sesuatu yang hina, sesuatu yang memalukan. Kalah, gagal, kolaps semuanya. Sampai murid-muridnya pergi meninggalkan dia. Balik lagi lah jadi nelayan, kirain ikut seseorang visioner. Ternyata akhirnya berakhir seperti ini, percuma. Memang waktu kita melihat bijaksana Allah, itu menurut dunia, 1 Korintus 1 mengatakan, memang itu goblok, itu kebodohan. Gitu. Bisa-bisanya percaya Allah menjadi manusia, itu bodoh sekali. Gitu. Yang bilang siapa? Yang bilang bukan orang nggak percaya, yang bilang Alkitab, yang bilang Alkitab. Dunia akan mengatakan gambaran seperti ini sama sekali nggak menarik untuk dunia. Karena mereka punya konsep mereka sendiri tentang kemuliaan. Mereka tahu apa itu artinya kemuliaan, mereka bangun sendiri. Tadi di sesi yang lain, orang suka memproyeksikan pikiran mereka tentang Yesus. Orang suka memproyeksikan pikiran mereka tentang Allah. Mereka bangun sendiri konsep-konsep kemuliaan, konsep glory. Pada akhirnya didapati bahwa itu semuanya adalah gambaran worldly glory, gambaran kemuliaan dunia sebetulnya itu. Lalu kita melihat salib di situ, gambaran orang yang rentan, rapuh, tersiksa, nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Lalu disembah lagi sama orang Kristen. Gobloknya luar biasa, orang-orang Kristen. Siapa yang bilang? 1 Korintus sudah kasih tahu, memang ini kebodohan kok menurut dunia. Dunia mencari hikmatnya sendiri, tapi ini kemuliaan salib, Luther mengatakan kemuliaan salib ini hidden, nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Kecuali orang itu dicelikkan oleh Roh Kudus, baru dia bisa melihat kemuliaan salib. Maka waktu kita membicarakan tentang kematian, kita nggak bisa bicara tanpa kehidupan. Waktu kita bicara kehidupan, kita nggak bisa bicara tanpa kematian. Cuma orang yang mati yang bangkit, karena yang nggak mati nggak bangkit. Dan inilah cerita kekristenan, yaitu bagaimana walk in the humility and shame of the cross. Gereja yang paling diberkati Tuhan itu gereja apa, Bukan gereja yang isinya orang-orang hebat, bukan gereja yang isinya orang-orang kaya. Saya tertarik, ada satu komentar mengatakan seperti ini. Coba cek gerejamu, isinya orang-orang seperti apa? Kalau kamu mendapati gerejamu isinya orang-orang yang di atas semua, orang-orang elit, then something is very wrong with your church. Saya kaget baca kalimat itu. Saya pikir apa yang salah dengan seperti ini? Apa yang salah kalau jemaat saya semuanya pinter-pinter? Apa yang salah kalau jemaat saya isinya semua orang-orang yang berhasil di dalam ekonomi dan sebagainya? Apa yang salah dengan ini? Komentar itu mengatakan salah. Coba baca Korintus. Paulus mengatakan di antara kamu tidak banyak yang terpandang. Bukan nggak ada ya, tidak banyak. Itu yang dibilang Paulus, di antaramu tidak banyak yang terpandang. Tapi Tuhan justru memilih yang sederhana untuk mempermalukan orang-orang yang kuat di dalam dunia ini. That is theology of the cross. Orang-orang yang marginal, buangan, orang-orang yang nggak dipandang di dalam dunia ini. Nothing. Yang dunia ini sama sekali nggak tertarik untuk menghormati mereka. Orang-orang ini, Tuhan membentuk satu new community, ini ciptaan baru dari orang-orang seperti ini. Tuhan nggak diskriminatif dengan orang-orang kaya, memang tidak. Paulus mengatakan ada, tapi tidak banyak. Alkitab mengatakan tidak banyak. Kalaupun ada, itu adalah orang-orang kaya yang seperti Sakeus, yang nggak bergantung kepada kekayaannya, yang tahu kekayaan nggak bisa menolong dia sebetulnya. Balik lagi ke sini. Waktu kita bicara kematian Kristus, kita membicarakan tentang kemuliaan yang sesungguhnya, yang hidden, yang tersembunyi. Sekarang kita masuk di dalam kebangkitan. Tolong next slide . I am the resurrection and the life. Perkataan Yesus Kristus, I am, termasuk salah satu the seven great I am. Kita sudah pernah bahas di speak yang lalu. Ini menyelesaikan problem keterhilangan, relasi dan kematian. Belum. Tolong saya yang ini jangan dikti saya. Problem keterhilangan, relasi dan kematian. Keterhilangan itu kematian juga, nggak tentu kematian kita, bisa kematiannya orang lain, bisa kematian orang yang kita kasih. Kita waktu bicara kematian, kalau orang individualistik pikirnya cuma kematiannya sendiri, itu orang narsis luar biasa.
Yang mati itu bisa orang lain, bisa orang lain, nggak tentu kita. Gitu. Lalu di situ kita mengalami keterhilangan, kita ada perasaan absence ya, ketidakhadiran. Paradoxically, ketidakhadiran itu very much present ya. The presence of absence. Kalau absence itu sendiri absen, ya udah kita nggak berasa kan, Tapi waktu ada keterhilangan, masalahnya kekosongan itu kok ya nggak. Yang namanya kosong itu kok betul-betul bikin saya jadi sadar ya kalau ada yang kosong. Nah itulah problem dalam kehidupan manusia yang nggak bisa diselesaikan. Kecuali Yesus mengatakan kalimatnya, I am the resurrection and the life. Bukan cuma sekedar kematian saja, tapi juga problem keterhilangan dan relasi. Sekarang kita teruskan, next. Waktu sudah membaca di dalam Yohanes Yohanes ayat ke-11, Yesus bicara ya. Ini Lazarus bukan mati, dia tidur. Dia akan bangkit. Lalu saudara baca di situ respons daripada Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa dia akan bangkit pada akhir zaman. Ini general hope of resurrection yang di-share di dalam Yudaisme pada saat itu. Orang-orang pada saat itu percaya akan kebangkitan orang mati, ada life after death. Bahwa akan ada kebangkitan. Oh iya, Lazarus pasti akan bangkit. Dia akan bangkit setelah nanti ya semuanya akan digenapi, lalu terus kemudian Tuhan mengakhiri semua dunia ini. Memang akan ada kebangkitan. Kita percaya kok ada kebangkitan setelah kematian, bukannya nggak percaya. Tapi nggak cukup ya, ternyata gambaran ini nggak cukup, karena yang dijawab oleh Marta di sini adalah bicara tentang general idea, general hope of resurrection. Yesus kemudian menjawab, next, I am the resurrection and the life. Saudara perhatikan kalimat ini ya, general hope of resurrection. Nanti kan ya, tapi Yesus bilang, I am. Saya adalah, ini sulit saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Yunani pakai istilah ego eimi. Ego eimi itu ya, banyak komentator mengatakan dan kita sependapat merujuk kepada tradisi yang ada di dalam Pentateuch ya. Ego eimi, I am that I am. I am that I am. Waktu Yesus memperkenalkan diri, I am, itu orang Yahudi mengerti. Ini ada latar belakang itu. Hati-hati, orang ini ngomong sesuatu yang sebetulnya cuma dipakai oleh Yahweh, cuma dipakai oleh Allah. Tapi dia pakai istilah ini, I am. Memangnya siapa dia begitu? Tapi I am di sini, kalau sudah melihat di dalam konteks pengharapannya Marta, di bagian bawah saya berikan penjelasan. Perhatikan, Yesus nggak bilang I will be the resurrection, tapi I am the resurrection. Maka Lazarus bangkit pada hari itu. Kadang kita membaca cerita ini ya, terus kita masuk ke dalam diskusi ini yang kurang fruitful menurut saya. Lazarus bangkit mati lagi, apakah dia akan mati lagi? Bagaimana nasibnya setelah bangkit mati lagi? Itu pertanyaan nggak relevan sebetulnya. Lazarus bangkit mati lagi, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kebangkitan Lazarus yang seharusnya itu menurut gambaran general hope of resurrection di akhir zaman, tapi terjadi di sini dan sekarang. Saudara perhatikan ya, karena Yesus bilang, I am the resurrection and the life. Kalau Lazarus dibangkitkan nanti, itu semua orang tahu gitu ya kira-kira. Tapi I am the resurrection, bukan I will be. Tapi I am, sekarang juga Lazarus akan bangkit. Karena Jesus itu I am, bukan I will be saja. Tapi Yesus itu adalah I am. Nah ini tipikal di dalam Johannine, next slide. Kalau sudah membaca di dalam Johannine Theological Profile, Tuhan itu nggak dibatasi di dalam past, present, future, ya. God itu always He is, nggak ada He was, lalu He will be dan sebagainya. Ya dia selalu di dalam present, dia selalu ada. Dan waktu inilah yang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan itu bukan direduksi oleh waktu. Tuhan bukan dikurung oleh waktu. Waktu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga adalah Tuhan dari waktu. Ini tipikal di dalam Johannine Theological Profile. Maka kalau sudah membaca di dalam bagian ini, saudara akan mendapati seperti kayak ada waktu yang salah. Kenapa Lazarus bangkit pada waktu yang salah? Kan harusnya dia bangkit pada zaman akhir kan, setelah orang-orang semua bangkit. Kenapa terjadi kebangkitan pada saat ini? Saudara membaca cerita seperti memang bukan khusus Yohanes ya. Saudara baca Matius, waktu Yesus bangkit, dikatakan juga ada orang-orang kudus yang bangkit di situ. Lagi-lagi seperti kayak salah waktu. Kenapa sudah bisa seperti ini? Kenapa nggak tunggu sampai terakhir? Karena Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan.
Ini bukan the idea of resurrection yang gak jelas, yang abstrak, platonik, filosofis dan sebagainya. Tapi diri Yesus itulah kebangkitan dan kehidupan. Waktu kita bicara kebangkitan, kita nggak bisa, tidak pasti harus membicarakan tentang kehidupan. Tapi pertanyaannya adalah, next slide. Waktu Yesus mengatakan, whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Apa ini artinya, Barang siapa percaya kepadaku, meskipun dia mati, ya, ini auris mati ini, yet shall he live. Dia akan hidup. Yaitu ketika orang itu percaya. Next slide. Apa itu artinya hidup? Next. Kalau sudah membaca di dalam Alkitab, konsep kematian itu artinya terutama adalah depraved relation, relasi yang rusak. Bukan terutama physical and biological death. Nah ini persoalan orang modern. Waktu baca Alkitab, katanya Tuhan bilang setelah Adam makan buah terlarang dia mati. Mana nggak mati? Terus ada orang jelasin, sebetulnya mati juga. Ini kayak begini loh. Listrik itu dicopot ini kabelnya. Kadang-kadang kan masih nyala kan. Tunggu waktunya aja lama-lama mati begituan ya. Ya oke lah, sedikit menjelaskan memang ya. Jadi ini sama Tuhan sudah di-unplug kabelnya. Lu giliran tunggu suatu saat lu akan kolaps mati, either stroke lah atau apa, pokoknya akan mati anyway gitu. Sudah di-unplug soalnya kabelnya sama Tuhan begitu. Tapi still di dalam penjelasan kayak begini, tetap penjelasannya biological death and physical death. Di dalam Alkitab suatu bicara tentang kematian, itu terutama adalah bicara putusnya relasi, hancurnya relasi. Saya pikir kita mesti redeem konsep ini ya. Tadi Pak Ivan bicara tentang ketakutan Kristus, kegentarannya waktu dia menghadapi salib. Bukan masalah kematiannya, tapi keterputusan relasi dengan Bapa. Relasi, kematian itu truly mati memang. Karena apa, karena rusak relasinya. Gara-gara kita yang diselamatkan. Maka waktu kita membicarakan death di dalam konsep ini, next. Karena itu kita mesti mengerti kehidupan itu artinya adalah restoration of relations. Orang kusta itu gak bisa berrelasi dengan yang lain, as good as dead. Meskipun mereka biologically, physically masih hidup kan, betul kan? Tapi orang kusta di dalam zaman Yesus, mereka sudah seperti orang mati. Bicara najis, supaya orang minggir menghindari. Dia nggak bisa beribadah kepada Tuhan, nggak ada relasi, nggak ada ibadah, nggak bisa berrelasi dengan sesamanya. Malah dia waktu hadir, semua orang mesti minggir, dia mesti tidak najis, supaya orang nggak berrelasi dengan dia, karena ini najis. Orang seperti itu sudah kayak orang mati sebetulnya. Gitu. Tapi kita dari perspektif modern, kita pikir enggak kok nggak mati, masih hidup, masih ada nafas, ada denyut jantung, ada belum brain death dan sebagainya. Kita punya definisi kita sendiri tentang kematian. Tapi waktu Alkitab membicarakan tentang kematian, tentang kehidupan, itu terutama adalah tentang relasi. Waktu kita bicara tentang kehidupan, Yesus bangkit memberikan kepada kita kehidupan. Itu artinya apa? Artinya adalah restoration of relations. Terus, next. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, whoever believes in me, whoever believes in me. Siapa yang percaya kepadaku, lalu terusannya, meskipun dia mati, dia akan tetap hidup, Dia akan tetap hidup. Since hidup itu adalah relations, maka kita boleh sedikit modify perkataannya Anselm. Bukan cuma fides querens intellectum, tapi juga fides querens relationes. Iman itu mencari relasi, mencari relasi. Kita nggak ngerti gambaran orang modern, yang katanya hidup, tapi sangat miskin di dalam relasi. Relasinya itu pilih-pilih, dikuasai oleh like and dislike. Mirip sekali dengan orang Farisi di dalam zaman Yesus. Dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Saya mau semeja dengan orang ini. Kalau orang ini saya nggak bisa semeja. Karena apa? Karena dia nggak righteous seperti saya. Saya nggak bisa makan bareng dengan dia. Lalu kemudian Yesus buka meja, table fellowship. Dengan siapa? Dengan orang Farisi yang congkak itu, itu menarik sekali ya. Orang Farisi yang congkak itu pun Yesus juga terima undangannya. Simon. Itu orang Farisi kan, orang congkak luar biasa. Tapi Yesus mau loh table fellowship dengan dia. Ini mengingatkan kita seperti cerita prodigal son, jangan lupa Ada satu keindahan yang mungkin kita luput mengamati waktu kita membaca bagian itu, konsentrasi kita biasanya kepada yang the prodigal son, anak bungsu itu
Tapi kalau sudah baca di dalam cerita itu ya, bapaknya itu ya keluar menjemput anak sulung. Anak bungsu itu nggak dijemput, anak bungsu itu balik sendiri. Anak bungsu itu sadar dia sudah jatuh, dia sudah jauh dari Tuhan, dan dia mesti kembali lagi. Itu tahu saya. Anak sulungnya, bapaknya mesti jemput dia keluar, yang ada in the field, ada di ladang, ada di tempat yang lain, nggak ada di rumah, mesti keluar dijemput saya. Kejatuhannya itu dalam sekali saya, anak sulung ini ya, luar biasa dalam saya. Sampai Tuhan perlu ekstra keluar menjemput dia. Sementara dalam anak yang bungsu itu dia ya quote unquote balik sendiri saya. Bukan tanpa anugerah Tuhan ya maksud saya. Tapi poinnya sekali lagi baik lagi saya. Kalau kita bicara tentang kehidupan saya, kita membicarakan tentang relasi, pemulihan relasi. Next. Yesus mengatakan, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, Allah yang sejati, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini definisi hidup saya, hidup kekal. Bukan masalah hidup panjang saya, bukan masalah hidup apa ini namanya? Hidup durasinya ya, nggak mati-mati dan sebagainya. Itu transhumanisme ya. Sekarang bergumul dengan urusan kematian dan sebagainya. Kalau kita baca dulu ya, itu Kaisar apa ini sih? Qin Shi Huang ya. Itu early transhumanis ya. Kepingin keluar daripada keterbatasan kematian, bagaimana supaya hidup panjang. Akhirnya dia memerintahkan dokter yang paling hebat di sana. Coba cari resepnya apa orang bisa hidup panjang, hidup kekal. Supaya long live the emperor itu nggak cuma jadi slogan, tapi benar-benar menjadi kenyataan. Akhirnya dokter itu punya satu solusi yang luar biasa fantastis ya. Yaitu disuruh minum air raksa coba. Dokter zaman dulu itu mirip tukang sihir ya. Karena keterbatasan pengertian, akhirnya Qin Shi Huang bukannya hidup makin panjang, malah makin pendek akhirnya saya. Gara-gara air raksa itu diracuni sama dokternya, of course dokternya nggak punya motivasi itu ya. Tapi mimpi manusia untuk hidup selama-lamanya, saya, untuk hidup kekal, untuk hidup panjang, untuk hidup umurnya panjang dan sebagainya. Itu bukan substansi ya kalau di dalam Alkitab saya. Di dalam Alkitab, hidup kekal itu adalah mengenal Allah menurut Yesus ya. Mengenal Allah yang sejati dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Next slide. Maka saudara, apa artinya hidup? Yaitu mengenal Allah Tritunggal, mengenal Bapa yang mengutus anak, mengenal anak yang diutus Bapa. Dan orang yang bisa mengenal ini saudara, itu bisa mengenal karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ini pembicaraan tentang Tritunggal. Bicara kristologi, saya nggak mungkin nggak bicara Trinitas, nggak mungkin. Bicara Trinitas juga nggak mungkin nggak bicara kristologi, karena ini saling berkait satu dengan yang lain. Yesus mengatakan ya hidup itu adalah mengenal Allah yang sejati dan mengenal Anak yang diutus oleh Bapa. Di luar ini, saya berarti kematian itu, berarti darkness, berarti kegelapan, saya berarti kebinasaan, saya. Tanpa pengenalan Allah Tritunggal menurut Kristus adalah kebinasaan menurut Kristus. Saya selesaikan next ini slide yang terakhir saya. Life begins here and now ya. Kita mesti menghargai seperti Lazarus yang dibangkitkan ya, pada saat itu juga seperti di dalam waktu yang keliru. Memang kita menantikan bodily resurrection kita nanti ya pada akhir zaman. Tapi life ya, itu kita yang mati rohani dibangkitkan sehingga kita memiliki kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Itu mulai di sini dan sekarang. Karena apa saudara? Karena pengenalan akan Bapa dan Anak itu juga mulai di sini dan sekarang, bukan mulai nanti di akhir zaman, bukan saudara. Di sini dan sekarang. Maka kita membicarakan realize eschatology. Ada eskatologi yang di sini, ada eskatologi yang akan datang. Kalau di dalam reform sistematik kita bicara already and not yet. Terusin saudara, terusin. Satu, next mungkin. Katekismus Geneva saya mengatakan bahwa tujuan terakhir dari hidup manusia itu adalah mengenal Allah, mengenal Allah. The chief end of human life itu mengenal Allah, yaitu Dia yang menciptakan kita. Kalau kita nggak mengenal Allah, kita nggak mendapati tujuan di dalam kehidupan ini. Kita sebetulnya nggak ada tujuan di dalam kehidupan. Tanpa mengenal Allah, kita nggak mendapati tujuan yang paling puncak di dalam kehidupan manusia. Ini katekisme yang tulis Calvin ya, lalu terus kemudian
kalimatnya menginspire seperti Westminster dan sebagainya. Ada sedikit modifikasi, tapi bagian pertama kalau sudah baca, itu diambil dari Calvin nih sebetulnya. Next slide, saya. Maka apa artinya ini terakhir, saya? Apa artinya kita percaya kepada Kristus as the one sent by the Father? Apa artinya, saya? Yang pertama, kita menerima perkataan Kristus. Ini berarti kita mengakui jabatan kenabian Kristus. Karena yang dibicarakan oleh Kristus itu dia terima dari Bapa. Ini bukan keluar dari mulutnya sendiri, tapi dia selalu sinkron dengan apa yang dia terima dari Bapa. Itu namanya nabi. Nabi palsu mengatakan bukan yang diterima dari Allah. Nabi yang asli mengatakan yang diterima dari Allah. Di dalam dunia ini ada nabi asli, ada nabi palsu. Nabi palsu bukan mengajarkan yang dari Allah, itu ajaran mereka sendiri. Yang kedua, seperti Kristus yang diutus oleh Bapa, kehidupan itu berarti adalah apa, berarti kita sendiri mesti memberi diri untuk diutus. Saudara dan saya, kalau kita menganggap diri kita ini Christian, berarti kita memberi diri kita diutus. Ini berarti kita mempunyai prophetic function. Gereja yang diberkati Tuhan itu gereja yang diutus. Gereja yang kurang diberkati Tuhan, gereja yang terus putar persoalan internal sendiri, gak selesai-selesai. Terus urusan internal, gak pernah diutus keluar. Terus urusan di dalam, gak pernah beres. Tapi gereja yang dewasa, gereja yang diberkati Tuhan, dia menjalankan prophetic function, diutus. Artinya apa, kita orang Kristen, waktu kita berbicara, waktu kita berkata-kata, kita mesti membicarakan apa yang kita terima dan apa yang kita dengar dari Tuhan. Itu di dalam bahasa Injil Yohanes berarti bicara tentang union of words. Kita ada spiritual union with the Father, with God, karena kita mengatakan apa yang mau dikatakan oleh Allah. Persekutuan di dalam perkataan. Waktu berkata-kata mencerminkan apa yang mau dikatakan oleh Allah. Yang terakhir, yaitu union of works. Hidup itu apa, Hidup itu adalah mengatakan apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk dikatakan kepada dunia. Tapi hidup juga adalah artinya melakukan pekerjaan Allah. Ada persekutuan, waktu seseorang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, ada persekutuan dengan Bapa. Ini adalah persekutuan yang ada di dalam Kristus dan Bapa. Yesus bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Bapa dan anak itu satu, in perfect union. Tapi union di dalam pengertian apa, Kalau menurut Yohanes, union of words, di dalam perkataan, perkataannya satu, dan di dalam karya, di dalam pekerjaan. Kita bersyukur mengenal prinsip ini, karena bagian ini bisa dihayati di dalam kehidupan kita. Ini kita nggak membicarakan tentang keilahian Kristus yang terus kita nggak bisa punya akses ke sana, karena itu nggak transferable, nggak dikomunikasikan kepada kita. Tapi the union of the Father and the Son, kalau kita melihat di dalam konsep Yohanes, itu adalah kesatuan pekerjaan dan kesatuan perkataan. Maka saudara dan saya, kita yang sudah dibangkitkan dari kematian rohani, kita diundang untuk masuk di dalam satu kehidupan, yaitu apa, ini yang kita katakan itu adalah perkataan Tuhan, yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, kita tahu itu apa artinya hidup yang ada pada Kristus, yang di-share, yang dibagikan kepada kita. The union with God the Father. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.